Halo semuanya, kembali lagi di Iseng Tanya-Tanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan bertanya mengenai mitos atau fakta. Pertanyaan pertamanya adalah, kalau kelopak mata bagian bawah kedut-kedutan, katanya mau nangis atau bakalan sedih. Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak ngalamin kalau mata kalian tuh yang sebelah kanan itu kedut-kedutan yang bawah nih, atau yang sebelah kirinya itu merasa kedut-kedutan. Nah, itu kira-kira kalau menurut teman-teman sekalian itu mitos atau fakta kalau kalian itu akan merasa sedih. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, kalau kelopak mata bagian atas yang kedut-kedutan katanya mau dapat rezeki. Nah, ini lagi nih, kira-kira teman-teman pernah nggak ngalamin mata yang kelopak atas ini, kiri atau kanan ini ngerasa kedut-kedutan. Nah, katanya kalau menurut orang zaman dulu itu katanya akan mendapatkan rezeki. Nah, kira-kira menurut teman-teman mitos atau fakta? Pertanyaan yang ketiga adalah, kalau bagian atas bibir kita kedut-kedutan katanya bakalan mau berantem atau mau ribut omongan. Kira-kira bener apa enggak tuh menurut teman-teman? Kalau bibir bagian atas kalian tuh ngerasa kedut-kedutan, itu kalian akan berantem atau kalian akan berebut omong sama tetangga, sama teman, atau sama saudara kalian. Nah, kira-kira menurut kalian itu mitos atau fakta kalau bibir merasa kedut-kedutan akan timbul keributan atau akan ada berebut omong sama saudara sendiri atau sama atau sama teman atau sama tetangga. Pertanyaan yang keempat adalah, kalau tangan merasa gatel katanya mau dapat rezeki. Nah, istri saya sering banget ngalamin seperti ini. Jadi istri saya sering ngerasa gatel tangannya, padahal nggak digigit nyamuk, nggak digigit semut, itu ngerasa gatel. Nah, istri saya sering bilang tuh, katanya kalau tangan gatel itu tandanya mau dapat rezeki. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira itu mitos atau fakta? Pertanyaan yang kelima adalah, kalau ada titik putih di kuku tangan kanan, katanya ada yang suka sama kita atau ada yang kangen sama kita. Nah, pertanyaan yang nomor 5 ini di kuku nih, di kuku tangan sebelah kanan ya. Itu kan suka ada titik-titik nih. Biasanya satu jari ini biasanya ada 2 atau ada 1. Nah, terus di jari lain ini biasanya suka ada 3 atau berapa. Nah, ini biasanya nih katanya kalau ada titik-titik di kuku tangan sebelah kanan itu katanya ada yang suka sama kita, ada yang kangen sama kita gitu. Entah itu saudara, pacar, istri, atau anak, atau orang-orang yang kita sayang. Biasanya itu pokoknya hal-hal positif itu ada di sebelah kanan, di titik-titik ini. Terus pertanyaan yang keenam adalah, kalau ada titik putih di kuku tangan kiri katanya ada yang benci sama kita. Nah, ini kebalikannya. Jadi yang di kanan itu kan orang yang sayang, orang yang kangen, orang yang suka. Tapi kalau di kiri ini orang yang benci, biasanya yang benci sama kita atau orang yang nggak suka sama kita itu ada di titik-titik biasanya di jari, di kuku jari tangan kiri. Nah, itu menurut teman-teman kira-kira itu mitos atau fakta kalau misalkan ada titik di kuku tangan sebelah kiri itu katanya ada yang benci atau ada yang nggak suka sama kita. Itu kira-kira mitos atau fakta. Pertanyaannya ketujuh adalah, kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah katanya mau ada tamu yang mau datang. Nah, itu katanya kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah kita itu katanya mau ada orang jauh atau mau ada, kita punya saudara jauh yang tinggal di luar kota itu mau main ke rumah kita, berkunjung ke rumah kita, atau ada teman kita yang mau main ke rumah kita yang udah lama nggak pernah ketemu, terus tiba-tiba ketemu lagi dan dia mau main ke rumah kita. Itu katanya benar apa enggak? Mitos atau fakta kalau ternyata kupu-kupu yang masuk dalam rumah kita itu adalah benar teman atau saudara kita yang jauh yang mau berkunjung ke rumah kita. Kira-kira itu mitos atau fakta? Yang pertanyaan ke-8 adalah, kalau ada orang yang punya tai lalat di hidung itu katanya membawa hoki atau hokinya besar atau rezekinya bagus, hidupnya selalu beruntung. Nah, kira-kira buat teman-teman sekalian nih, mungkin ada yang punya tai lalat di hidung, itu coba kalian boleh cerita ke saya, boleh komen di channel YouTube saya ini. Kira-kira kalian
merasa benar nggak sih kalau dengan kalian punya tai lalat di hidung itu hidup kalian tuh selalu beruntung, hidup kalian tuh sukses, hidup kalian tuh rezekinya selalu lancar? Nah, kira-kira buat membuktikan kalau itu mitos atau fakta gitu. Nah, kira-kira teman-teman nanti yang punya tai lalat di hidung boleh komen ya langsung di channel YouTube saya ini. Dan pertanyaan yang ke-9 adalah mitos atau fakta kalau kita lagi makan tiba-tiba makanan yang kita mau suap itu kadang-kadang suka jatuh di piring atau suka jatuh di lantai. Nah, itu katanya karena kita nggak nawarin orang yang ada di sekeliling kita untuk makan, atau kita nggak nawarin hantu yang mungkin ngelihat kita makan terus akhirnya makanan kita jatuh. Nah, jadi kira-kira menurut kalian tuh mitos atau fakta tuh kalau kita lagi mau makan tiba-tiba makanannya jatuh di piring atau jatuh di lantai, katanya ada hantu yang ngeliatin kita makan dan kita nggak nawarin, terus ada orang yang di sekeliling kita yang ngeliat kita makan terus kita nggak tawarin. Makanya orang zaman dulu biasa suka bilang kalau lagi mau makan nih, orang zaman dulu suka bilang ayo semuanya makan. Nah, biasanya itu buat supaya pas lagi makan itu biar makanannya nggak jatuh, biar makanan yang kita makan itu nggak tumpah atau jatuh di lantai atau di piring kita. Nah, itu kira-kira menurut teman-teman mitos atau fakta. Pertanyaan yang ke-10 adalah kalau kita lagi makan enak tiba-tiba lidah kita kegigit atau bibir kita kegigit. Katanya kalau kita lagi makan enak tiba-tiba lidah kegigit atau bibir kegigit, biasanya ada yang ngomongin jelek tentang kita, ada yang nggak suka sama kita terus ngomongin tentang kita yang buruk-buruk. Nah, itu benar apa enggak? Artinya mitos atau fakta menurut kalian kalau kita lagi makan terus bibirnya kegigit atau lidah kegigit, itu katanya ada yang ngomongin kita tentang yang jelek-jelek atau yang buruk-buruk tentang kita. Nah, itu benar mitos atau fakta. Pertanyaan yang ke-11 adalah sama dengan yang nomor 10 tadi pertanyaannya. Yang 11 ini pertanyaannya, kalau kuping kita kerasa panas atau merah di kuping kiri atau kuping kanan, itu katanya ada yang ngomongin kita juga, ada yang ngomongin yang buruk-buruk tentang kita, yang ngomongin yang jelek tentang kita. Menurut teman-teman nih, benar apa enggak nih? Kalau kuping ngerasa panas sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada yang ngomongin jelek-jelek tentang kita, ngomongin kita yang nggak benar, ngomongin kita yang artinya yang negatif-negatif lah. Nah, kira-kira dari 11 pertanyaan itu mungkin teman-teman sekalian bisa jawab, dan teman-teman sekalian bisa komentar langsung di kolom komentar YouTube channel saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan ini tidak ada maksud apapun, tidak ada yang menyinggung siapapun, tidak ada yang berusaha untuk bikin kalian merasa tidak nyaman, karena pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kali ini adalah hanya bersifat artinya pemikiran saya yang selama ini ingin tahu benar atau enggak sih kalau bahwa kejadian-kejadian seperti ini tuh menurut orang zaman dulu tuh mitos atau fakta gitu. Baik, itu aja. Semoga saya bisa bikin lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain yang lebih bagus daripada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan YouTube channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.